Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video kedua tentang personal motivation, the magic of personal motivation ya. Masih dengan saya Yudhya Antariksa. Jadi dalam video sebelumnya tadi kita sudah bicara mengenai willpower ya, kekuatan willpower, elemen motivasi paling kunci itu adalah willpower. Dan kita juga sudah membahas apa saja yang mendestroy, yang merusak willpower kita. Nah, dalam video kali ini saya akan membentangkan 5 tips yang powerful tapi sekaligus praktikal dan based on science mengenai cara-cara terbaik untuk mempertahankan willpower kita. Ya. 5 langkah yang saya rumuskan dari berbagai literatur mengenai studi-studi empirik tentang willpower. Ya. Cara efektif untuk menjaga willpower Anda supaya tidak termehek-mehek. Nah, mari coba kita bahas ya 5 langkah yang surprisingly small, surprisingly simple ya. Mudah dilakukan, tapi selama ini mungkin kita melupakan itu ya. Nah, mari coba kita langsung buka ya di slide berikutnya ini ya. Jadi willpower self booster yang pertama itu rajin exercise, Mas. Ya, Anda bisa lihat di slide di depan Anda ini ya. Jadi rajin bergerak, Mas, rajin olahraga ya. Jadi berbagai literatur menunjukkan bahwa menggerakkan tubuh itu sangat powerful impact-nya terhadap kekuatan otak Anda, ya, kekuatan jiwa Anda. Selama ini kita sudah tahu mengenai makna olahraga bagi kesehatan ya, tubuh kita menjadi lebih bugar. Tapi yang tidak banyak diketahui mungkin ini Mas, Mbak-mbak ya, ternyata olahraga, rajin bergerak, rajin exercise itu juga punya dampak yang sangat positif terhadap kesehatan motivasi kita. Dalam berbagai eksperimen terbukti orang-orang yang rajin olahraga itu menjadi lebih tangguh menghadapi problem hidup, tidak mudah stres, dan relatif lebih mampu menjaga willpower-nya. Ya, menjaga willpower-nya. Jadi itu menunjukkan dampak yang juga luar biasa dari kegiatan exercise. Tidak hanya tubuh kita menjadi bugar, tapi kesehatan jiwa kita, kesehatan otak kita, kesehatan motivasi kita menjadi lebih terjaga. Ya. Nah, olahraga ini idealnya kalau bisa menggerakkan tubuh Mas ya, sehari kalau bisa sih 15 menit minimal ya. Kalau para ahli olahraga itu mengatakan minimal 30 menit selama 5 kali seminggu. Ya, olahraga yang bagus itu lebih baik pendek 30 menit saja, tapi rutin Mas. 5 kali seminggu atau bahkan 6 kali seminggu. Daripada olahraga 2 jam tapi cuma seminggu sekali. Misalnya Anda bersepeda sampai 3 jam, tapi hanya tiap Sabtu. Itu kurang afdol. Yang lebih afdol adalah menggerakkan tubuh Anda selama 30 menit tiap hari. Ya. Saya kebetulan punya waktu untuk olahraga, jadi saya tiap sore jam 4 itu sampai jam setengah 5 selalu menggerakkan tubuh, Mas. Jogging sama sit up, sama push up. Jadi bugar. Gitu ya. Nah, kalau Anda tidak punya waktu, karena Anda kerja di kantoran misalnya, itu sebenarnya tidak ada alasan. Karena gini Mas, ketika Anda istirahat makan siang atau ketika pagi berangkat, Anda bisa olahraga jalan kaki saja Mas, mengitari kantor Anda selama 10 kali. Kalau kantor Anda luas kan lumayan itu Mas, 10 kali. Atau kalau pas istirahat makan siang atau sore-sore, Anda jalan kaki di kantor Anda yang lantainya misalnya sampai 5 ya. Anda cukup 3 lantai saja Mas, 3 lantai bolak-balik sampai 10 kali. Itu sangat powerful. Ya. Anda naik tangga bolak-balik selama 10 kali tiap sore atau pas istirahat makan siang. Jadi sebenarnya banyak celah Mas untuk menggerakkan tubuh. Ya, atau Anda tidak hanya duduk di kantor tapi kemudian jam 1 atau jam setengah 1 Anda tadi ya berjalan-jalan keliling kantor. Itu menggerakkan tubuh. Jangan hanya di kantor itu duduk leleh kayak gini Mas ya. Browsing, baca koran, atau browsing smartphone gitu ya. Setelah itu duduk, lihat kerjaan kantor di depan laptop berjam-jam. Punggung Anda akan mudah terkena penyakit, Mas, punggung Anda. Ya. Banyak sekarang pekerja kantoran itu kejepit sarafnya, karena tidak banyak bergerak. Hanya duduk layah-layah kayak gini, Mas. No. Ya, Anda harus bergerak. Ya. Itulah kenapa banyak orang selama ini mengeluh, kenapa Mas ya, saya kok suka jumut, suka suntuk. Suka mudah stres, yaitu karena mungkin Anda tidak pernah menggerakkan tubuh Anda. Anda tidak pernah olahraga, ya, menggerakkan bodi Anda. Ya, jadi tolong luangkan waktu lah ya.
15 menit, tidak usah 30 menit kalau Anda awal ya, cukup 15 menit atau bahkan 10 menit. Ya, sebulan pertama 10 menit saja tiap hari, tapi jalan kaki keliling kantor atau naik tangga 3 kali bolak-balik Mas. Atau bahkan naik sepeda ke kantor itu lebih bagus. Atau renang, jogging itu wonderful. Ya. Dan saya merasakan Mas ya, karena saya rajin olahraga, saya rajin menggerakkan tubuh. Itu saya tuh merasa lebih semangat pas memang hidup ini, menjadi lebih enjoy gitu. Jadi penelitian-penelitian tadi proven memang, terbukti. Saya merasa menjadi lebih energik, lebih bersemangat hidupnya karena saya rajin olahraga Mas. Jadi tidak mudah menyerah menghadapi tantangan hidup. Pikirannya positif. Oke. Nah yang kedua ini Mas ya, willpower booster yang kedua Anda bisa lihat yang halaman berikutnya ini lebih mengejutkan Mas. Yakni rajin meditasi. Ya, atau dalam dunia Islam namanya tafakur Mas. Jadi sebuah riset dari para peneliti di Harvard University menemukan bukti bahwa orang yang rajin meditasi atau duduk diam mengheningkan cipta gitu ya, duduk diam dengan hening gitu ya, atau dalam tradisi Islam namanya tafakur, itu terbukti lebih mampu menjaga willpower-nya Mas. Orang-orang yang rajin meditasi itu menjadi tidak mudah menyerah, lebih tenang menghadapi hidup, dan tidak mudah nyungsep willpower-nya. Again ini ketika penelitian ini dipublikasikan juga ini ya menimbulkan banyak ini ya rasa surprise ya. Dan ketika riset itu diulangi di berbagai negara ya, sama Mas hasilnya. Bahkan di Inggris orang yang rajin meditasi itu pernah di-scan otaknya. Pakai CT scan ya. Itu ternyata orang-orang yang rajin meditasi, orang yang rajin tafakur, itu otaknya lebih mengembang. Lebih fresh. Saya sendiri cukup rutin Mas melakukan tafakur ya. Saya karena saya muslim ya, saya tafakur ya. Jadi saya melakukan meditasi itu ketika habis sholat maghrib. Ya kebetulan di dekat rumah saya ada masjid, saya jadi sholat maghribnya di masjid. Setelah habis sholat maghrib saya dzikir dan kemudian setelah itu tafakur. Selama 10 menit rata-rata saya duduk diem. Jadi meditasi atau tafakur itu simple Mas. Ya, Anda duduk bersila di masjid misalnya, atau di rumah Anda, habis sholat subuh, atau habis sholat maghrib, ya Anda duduk, diam seperti ini, ya kemudian pejamkan mata. Kemudian fokuskan pikiran Anda pada satu titik. Jadi meditasi atau tafakur itu kuncinya adalah duduk, diam, dan pikiranmu fokus pada satu titik. Yang kadang-kadang sulit bagi pemula itu adalah ketika duduk, diam, pikirannya lari kemana-mana Mas. Ya. Mikirin pacarnya, mikirin kerjaannya, mikirin gajinya yang sedikit, mikirin cicilan rumah, dan seterusnya gitu Mas ya. Mikirin liburan. No, itu salah. Kadang-kadang terjadi seperti itu, fine ya. Tapi Anda harus kembali lagi fokus kepada satu titik. Nah di awal meditasi atau tafakur itu satu titik yang paling mudah dikendalikan itu ya nafas Mas. Paling mudah menjadi titik konsentrasi itu nafas. Ya jadi Anda duduk, diem, ambil nafas. Nah, pikiran Anda fokuskan pada nafas itu. Rasakan sensasi mengambil nafas, menarik oksigen, kemudian menghembuskan nafas Anda pelan-pelan. Tarik lagi, ya. Anda memperhatikan nafas itu, kemudian hembuskan lagi. Sampai 3, 4, 5 kali. Nah, setelah Anda konsentrasinya cukup mapan, kemudian Anda lanjutkan dengan dzikir kalau Anda orang muslim. Ya Anda bisa menyebut kalimat la ilaha illallah gitu ya, la ilaha illallah dengan penuh perasaan Mas. Kemudian ikuti dengan kalimat ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Dan kemudian alhamdulillah misalnya ya. Itu kalimat yang sering saya ucapkan ya, la ilaha illallah. Kemudian ya Rahman, ya Rahim, dan kemudian alhamdulillah. Atau kalimat-kalimat dzikir lainnya ya, subhanallah atau Allahu Akbar ya, atau astagfirullahaladzim ya. Tergantung ini ya, apa yang paling comfortable menurut Anda. Ya, nah, ketika Anda duduk diam, mengambil nafas, setelah itu konsentrasi, dan kemudian setelah itu mengucapkan lafaz dzikir tadi ya, la ilaha illallah dengan sepenuh perasaan, memikirkan kebesaran yang Maha Esa gitu ya. Atau kemudian ketika Anda mengucapkan kata alhamdulillah sambil
sambil betul-betul merasakan keagungan nikmat yang diberikan Tuhan gitu ya. Maka nikmat manakah lagi yang engkau dustakan gitu ya. Alhamdulillah, rasa terima kasih kita pada Sang Maha Pencipta. Ya, Anda seperti itu Mas, ulangi terus alhamdulillah, alhamdulillah sampai 10 menit. Kalau belum kuat ya cukup 5 menit. Ya, Anda bisa kombinasi kalimat-kalimat zikirnya ya. La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Kemudian ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Menyebut keagungan yang Maha Esa ya. Jadi titik pusat pikiran kita dikonsentrasikan pada keagungan Sang Pencipta ya. Pada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa Mas ya. Kalau kita rajin melakukan itu selama cukup 5 menit sehari. Just 5 minutes. Kalau lebih bagus 7 menit. Kalau sudah pengalaman lagi 10 menit. Ya, 10 menit itu sangat singkat. Tapi powerful Mas. Again, studi-studi empirik menunjukkan kalau Anda rajin melakukan proses meditasi atau tafakur tadi, jiwa Anda menjadi lebih tenang dan itu tadi, willpower Anda terjaga Mas. Semangat hidup Anda terjaga. Ya, jadi Anda bisa melakukan itu di rumah ya. Anda duduk diam setelah sholat, kemudian merenung. Merenungnya jangan merenung macam-macam Mas. Tapi merenung tadi ya sambil mengucapkan zikir pada satu titik, itu namanya meditasi Mas. Dan gerakan meditasi ini sekarang lagi booming ya di luar negeri ya. Di Eropa, di Amerika itu banyak orang yang kembali ke basic. Jadi ketika Anda mau mencari ketenangan jiwa, mau mencari motivasi yang tinggi itu caranya tidak dengan cara tadi ikut-ikut seminar, belajar macam-macam, tidak. Tapi cukup dengan meditasi 5 menit sehari. Itu mencari dari dalam Mas ya, mencari ketenangan, mencari willpower dari dalam. Itu sumber energi yang luar biasa. Bahkan salah seorang penelitian mengatakan kalau Anda rajin meditasi, rajin tafakur, itu dampaknya terhadap motivasi Anda bisa jauh lebih powerful dibanding mendengarkan motivator bicara selama 10 jam. Motivator ngomong sampai 10 jam itu tidak kalah impact-nya dibanding meditasi selama 10 menit. Ya, jadi itu the power of meditation, the power of tafakur. Jadi kalau Anda punya waktu di rumah, mulailah lakukan itu Mas ya. Ini tugas juga ya. Tugas ya, jadi Anda mungkin memulai minggu depan ya, duduk, diam, bersila, ambil nafas, fokus pada nafas, pelan-pelan. Setelah nafasnya tentram, Anda tadi mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, alhamdulillah, sampai 5 menit. Ya, Anda pakai alarm mungkin, pakai smartphone Anda, dilihat jamnya. Syukur-syukur bisa 7 menit. Itu powerful Mas, ya, membuat jiwa Anda menjadi lebih mekar. Dan willpower Anda menjadi lebih terjaga. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bahas yang tips ketiga. Yang ketiga ini juga sangat mengejutkan. Sampai jumpa dalam video berikutnya.